Oke, setelah teman-teman ngerjain biaya operasionalnya, langkah selanjutnya adalah masih di hari yang sama ya. Teman-teman silakan ke bagian insentif fasilitas jika di RAB-nya teman-teman mengisi ya sebelumnya di RAB sebelumnya ya. Saya kasih contoh ya di RAB sebelumnya ya. Nah, di bagian RAB sebelumnya teman-teman jika mengisi kolom C insentif fasilitas pada saat pembuatan, artinya teman-teman silahkan ke bagian insentif fasilitas yang di sini ya. Kita klik aja tanggalnya ya, di sini satu, kemudian setiap periode ya tanggal 23 biar rapi. Klik filter. Nah, di sini biar terkunci. Kemudian teman-teman input insentif fasilitas ya, input insentif fasilitas, kemudian tanggalnya sama ya, kita ambil tanggal yang sesuai dengan RAB-nya. Jadi kita mau ambil RAB yang ini nih, di RAB tanggal 11 Mei kan ya. Nah, di sini kita ganti ke 11 Mei ya, 11 Mei. Nah, status sumber pembayarannya tetap ya transfer bank. Kemudian ambil dari RAB. Jadi dia akan mengambil RAB di tanggal 11 ya. Kita ambil. Nah, dia akan muncul insentif fasilitas yang 6 juta ini ya. Karena teman-teman ngisi di sini ya di kolom C pada saat pembuatan RAB. Kalau misalnya teman-teman ingin dicatat harian si insentif fasilitasnya, silahkan diisi. Kalau misalnya teman-teman ingin si insentif fasilitas ini dibayar nanti per periode ya, artinya dari tanggal, misalnya kan ini periodenya tanggal 11 sampai tanggal 23 ya. Nah, silakan teman-teman nggak usah diisi gitu. Tapi kalau misalnya mau dicatatnya harian, silakan diisi. Karena di awal ini saya kemarin itu diisi, jadi saya akan isi di sini ya, akan saya simpan ya RAB insentif fasilitas yang tanggal 11 gitu ya. Kita klik simpan. Nah, jadi nanti di bagian transaksi insentif fasilitas akan ada dokumen ya di sini. Jadi ini fungsinya kalau SPPG-nya teman-teman bayar insentif fasilitasnya itu per hari gitu, per hari di Maker bayar gitu. Nah, kalau misalnya SPPG-nya teman-teman periodenya pengen di akhir periode, teman-teman bisa melakukan ini juga, tapi nanti di SPM-nya di terakhir ya, di akhir periode. Jadi nanti nggak akan motong uang kas ya. Nah, nggak akan motong uang kas. Gitu. Cukup cuma gini aja gitu ya. Karena ini kan SPM-nya harus ada SPM ya. Di sini kan statusnya belum bisa bayar, di sini status dokumennya belum ada. Jadi ini untuk pembuatan dokumen plus aksi bayar ya untuk insentif fasilitas. Jadi cukup segini aja kalau misalnya teman-teman ngerjain RAB dan ininya diisi. Nanti ketika di akhir periode mau bayar, nanti kan di sini akan ada nih tanggal 12, 13 dan seterusnya ya. Nanti akan di bulk ya, bisa di bulk kwitansinya, jadi disatuin semua kwitansinya dalam satu nota ya. Misalnya kalau ini kan 6 juta ya per hari. Kalau misalnya 10 hari itu kan 60 juta ya. Di sini nanti ada kwitansi yang untuk menggenerate semuanya gitu. Jadi dalam satu kwitansi. Kalau misalnya kwitansinya mau satu-satu, ya silakan dibuat SPM kwitansi gitu. Jadi ini sangat fleksibel kalau tergantung dengan kesepakatan SPPG-nya teman-teman ya gitu. Jadi cukup gini aja kalau RAB-nya diisi gitu. Kalau nggak diisi ya nggak usah ke insentif fasilitas. Seperti itu untuk pengisian di menu transaksi ya, dari mulai pembelian bahan, biaya operasional ya, video sebelumnya, kemudian lanjut ke insentif fasilitas gitu. Oke, itu yang teman-teman lakuin di hari sebelum tanggal running ya. Misalnya kan ini jadwalnya tanggal 11 ya. Teman-teman kan ngerjain RAB dan ABM itu kan di hari sebelumnya ya, bukan di tanggal aslinya itu. Karena ini saya kan buatnya untuk yang satu, yang running bisa, yang belum running misalnya tanggal berikutnya bisa mengerjakan juga, yang
di tanggal sebelumnya yang laporannya misalnya berantakan bisa ngerjain ini juga gitu sih fungsinya gitu. Itu aja sih untuk insentif fasilitas. Jadi eh, sedikit saya kasih jelasin juga ya. Jadi di transaksi ini adalah pintu masuk uang keluar dan masuk ya gitu. Jadi menu transaksi adalah pintu uang itu keluar atau masuk ya di pembelian bahan, operasional sama insentif fasilitas. Karena di sini ada menu SPM dan kwitansi untuk bayar. Itu satu. Yang kedua adalah di menu buku kas dan petty cash ya. Jadi ada 5 menu di sini. Yang pertama adalah buku yang berpengaruh terhadap uang kas masuk ya. Uang VA bank masuk dan keluar itu yang pertama di buku cash bank, kemudian petty cash kalau dia ngambil dari cash bank ya, jadi akan berkurang saldonya. Kemudian di bagian sini transaksi ya, pembelian bahan, operasional, insentif fasilitas ya, kalau di settingan ini dia nggak langsung bisa tergenerate ya di beranda. Nah kalau misalnya di bagian sini yang dari transaksi dia harus ada seperti SPM, nota dan segala macamnya, ada kwitansi. Dan kalau kita klik bayar ya, contohnya seperti ini, kita klik bayar ya, posting pembayaran, kwitansinya kurang lebih seperti ini. Nah dia akan mengurangi yang namanya kas umum gitu. Jadi intinya di pembelian bahan, biaya operasional dan insentif fasilitas di menu transaksi ini adalah pintu keluar masuknya uang gitu ya. Seperti itu penjelasan singkatnya aja ya sebagai tambahan. Jadi ingat ya, yang berpengaruh untuk keluar masuk uang atau di laporan itu adalah buku kas, petty cash ya di bagian setting ini, kemudian di menu transaksi. Selebihnya yang perencanaan, operasional, laporan, manajemen sama dokumen itu nggak berpengaruh sama uang kas masuk gitu, keluar uang masuk dan keluar gitu. Intinya seperti itu. Oke, jadi di transaksi ini sudah selesai ya. Sebelumnya kita tutorial pembelian bahan, kemudian biaya operasional dan insentif fasilitas untuk di menu transaksi ini. Lanjut, nanti kita akan buat jadwal distribusi ya untuk masih di hari yang sama ya gitu. Oke, dari saya itu saja dulu. Kalau ada pertanyaan seperti biasa silahkan WA atau kontak ya di grup. Kita bantu seperti apa yang teman-teman yang ingin teman-teman tanyakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.